Halo teman-teman, maaf tadi terkendala sinyal ya teman-teman. Jadi halo teman-teman, maaf tadi terkendala sinyal dan handphonenya. Nah, kita nunggu kakaknya join lagi ya, karena masih ada setengah jam lagi nih teman-teman untuk waktunya bersama-sama. Halo, ini ada finalis duta juga, Dina. Kita nunggu kakaknya lagi join lagi ya kak. Teman-teman, gimana ya? Ini kakaknya belum join. Maaf. Oh ya, untuk teman-teman yang bertanya nih soal pendaftaran Poltek Esos, bisa untuk cek di IG Poltek Esos Bandung, karena disitu ada tanggalnya untuk tanggal pendaftaran, tanggal tes dan segala macam itu ada di IG Poltek Esos Bandung. Jadi cek aja ya teman-teman. Kita tunggu kakaknya untuk live lagi, untuk join lagi. Ini namanya siapa? Ini ya. Terima kasih ya Dina. Halo Kak Putra, maaf ya tadi terkendala sinyal. Halo Kak, mungkin boleh di ACC ini dikasih atau di ulang ya dikasih. Ini gimana? Halo Kak, maaf tadi terkendala sinyal Kak. Iya, oke. Mungkin tadi udah sampai kegiatan yang ada di Poltekpol ya? Iya, Ya. Nah, mungkin bisa lanjut lagi. Nah, untuk misal mau keluar gitu Kak, itu ada waktu-waktu tersendiri nggak Kak? iya. Untuk waktu keluar Taruna sendiri itu ada beberapa jadwal. Tidak sembarangan Taruna bisa keluar masuk secara mudah ke sosial, maksudnya ke lingkungan sosial. Jadi kita diberikan waktu eh, biasanya tuh hari Sabtu dan hari Minggu. Kita melaksanakan kegiatan namanya pesiar. Itu kita boleh keluar dari kampus untuk mungkin kembali ke rumah masing-masing atau bisa menetap di Surabaya untuk melaksanakan refreshing mungkin seperti itu Kak. Oke, baik Kak. Nah, untuk pesiar itu waktunya ada jangka waktunya nggak Kak? Sekitar Ya, jam atau hari atau bagaimana Kak? sebenarnya untuk batasan jamnya sendiri itu tidak dibatasi kalau semuanya saya sebagaimana tingkat kedua. Itu kisaran di hari kita diperbolehkan keluar contoh misal pada hari Jumat. Jumat itu paling cepat itu pada jam-jam sore, jam-jam malam gitu. Paling cepat itu pada Jumat. Dan untuk kembalinya diharuskan pada Minggu paling lambat di siang hari. Jadi di antara Jumat sore atau sampai Minggu pagi itu kita bisa melaksanakan pesiar. Tidak dibatasi oleh jam dari berapa jam sampai berapa jam gitu Kak. Oh, berarti mulai ini dari Jumat sore sampai Minggu pagi ya Kak pesiarnya kalau untuk Ya, Poltekpol? paling paling cepat itu Jumat sore, tapi kebiasaan kita lebih memilih pada hari Sabtunya, Sabtu pagi kita keluar, terus Minggu siang kita kembali. Oh, baik. Nah, kalau misal yang jauh nih Kak rumahnya, misal kayak di luar Jawa atau segala macam itu berarti di mana Kak kalau pesiar? Atau ngekos gitu mungkin Kak boleh diceritain? Untuk kegiatan Taruna sendiri yang kisarannya berada di atau domisilinya berada di luar Jawa, kita tuh mempunyai namanya mes tuh tempat di mana kita bisa beristirahat pada waktu pesiar dan itu ditanggung oleh suatu kelompok yang berada di domisili yang sama. Seperti contoh,
ada beberapa anak dari domisili luar Jawa, contoh Sumatera. Dia memiliki mes atau tempat tinggal, mereka berjoin, eh, membentuk atau memilih suatu kontrak di sana untuk jadi tempat tinggal sementara mereka seperti itu Kak. Oh, jadi ngontrak per ini ya, per daerah gitu ya Kak? Ya, kurang lebih kebanyakan seperti itu kalau di tradisinya pada instansi saya gitu kita biasa sebut dengan kasta atau kota asal taruna. Jadi kasta dari mana? Mungkin kasta dari luar Jawa atau dari Jawa itu dijadikan satu untuk mempermudah kegiatan yang berinteraksi dengan mungkin sosial mungkin di kelompokan seperti itu Kak. Oh, baik Kak. Nah, ini Kak, banyak banget yang tanya, nanti kalau sekolah di Poltekpel, prospek kerjanya itu di mana aja ya Kak? Boleh dijelasin mungkin? Ya itu ini mau izin menjelaskan yang pertama. Di Poltekwas sendiri kan mempunyai banyak sekali jurusan, mulai dari yang D3 dan D4. Dan itu prospek kerjanya dibagi-bagi nanti. Seperti contoh, uh, saya, Nautika. Nanti prospek kerjanya akan berada di kapal bagian kemudi, atau kita biasa sebut dengan istilah umumnya nakoda. Ada juga nanti jurusan teknik. Jurusan teknik mereka akan membawai suatu ruangan, yaitu ruangan mesin. Mereka akan istilahnya bekerja pada pada bagian itu saja. Jadi nanti nggak ada namanya aturan orang nautika harus tahu namanya mesin itu biasanya jarang. Soalnya mereka sudah punya prospek kerja masing-masing dan tempat kerja masing-masing. Ada juga nanti elektro. Elektro nanti bisa fleksibel. Fleksibel nanti ada yang berada di kemudi, ada yang berada di mesin karena elektro itu bidang yang dibawahi adalah suatu jaringan. Jaringan ada juga di deck atau di anjungan atau di ruang kemudi, ada juga di ruang mesin. Nah, yang berbeda ini yang jurusan transa atau tata laksana. Mereka prospek kerjanya bukan di atas kapal, melainkan ada di pelabuhan. Kebanyakan besar kita mengenalnya di pelabuhan atau istilahnya di bagian darat. Untuk jurusan nautik, teknik, dan elektro, prospek kerjanya ada di laut. Itu untuk jurusan yang reguler dan mandiri. Dan yang transla, ini prospek kerjanya ada di darat. Jadi kebanyakan di instansi saya, yang jurusan transa itu rata-rata kebanyakan adalah perempuan atau taruni. Jadi mungkin ada pemikiran, oh anak cewek susah nanti kalau di laut, di kapal. Milihnya kebanyakan di transa itu, sebagaimana kerjanya ada di pelabuhan, ada di darat, biar dekat keluarga atau seperti mana gitu. Oh, begitu ya Kak. Tapi untuk kuotanya sendiri, untuk laki-laki dan perempuan itu dibedakan kan Kak? Atau bagaimana? Untuk kuota antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya adalah kebijakan dari setiap jurusan. Jadi diperbolehkan, contoh sebagai kasus di jurusan teknik. Teknik kan rata-rata kerjanya lebih keras kan. Kalau semua dimasuki oleh perempuan mungkin agak tidak cocok. Tapi ada beberapa juga kasus tarun itu dimasukkan ke dalam jurusan itu karena memang nanti ada di mungkin di lapangannya akan dibutuhkan seperti mana KD Taruni. Soalnya di dalam kapal sendiri untuk melaksanakan suatu kegiatan bukan cuma didasarkan atas kekuatan aja, tapi juga didasarkan atas pola pikir untuk menyelesaikan suatu masalah. Mungkin uh, suatu perusahaan pelayar mungkin terdengar lebih condong kepada orang-orang laki-laki. Tapi dalam kasus nyatanya untuk di kapal itu juga harus ada yang bisa berpikir kritis. Makanya dari itu perempuan juga dibutuhkan dalam suatu jurusan tertentu. Seperti itu, Kak. Baik Kak, seperti itu ya. Ya jelas sekali ini dari Kak Putra sudah menjelaskan tadi tentang jurusan yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Putra.
Nah, untuk setiap tahunnya itu kuotanya berbeda atau sama terus Kak? Atau Un- tergantung? untuk kuota tergantung dari jurusannya sih. Itu apa namanya, mengeluarkan kuota seperti apa, kelasnya ada berapa. Soalnya kadang di setiap angkatan itu mungkin berbeda-beda. Antara angkatan saya mungkin di jurusan ini ada beberapa kelas, mungkin ada kelas yang lebih dari satu. Terus di tahun kedepannya mungkin diubah lagi peraturannya. Jurusan menerbitkan aturan kalau jurusan ini tidak perlu untuk dikasih kelas double. Seperti itu. Untuk kesannya itu masih menunggu kuota dari instansi sendiri Kak. Itu. Biasanya sampai berapa ya Kak untuk kuotanya? Kuotanya itu juga tergantung Sekitar. dari program studi. Sekitar kalau saya jelaskan ya, untuk Polbit sendiri itu paten untuk jurusan program studi Polbit itu paten ada 7 kelas. Satu kelas berisi 24 orang. Itu paten dari pemerintah yang istilahnya memberikan arahan 7 kelas seperti itu. Nah, yang di sini untuk program studi reguler atau mandiri itu menyesuaikan dari kebutuhan kampus seperti apa. Kira-kira untuk reguler mandiri itu juga ada kemungkinan ada kelas yang double, yang satu jurusan 24 dikali 2 itu juga ada. Kira-kira jadi sekitar, kalau di total Polbit reguler mandiri untuk semua jurusan tuh untuk setiap angkatan kemungkinan antara 24 kelas itu Kak. 24 dikali 24 lagi. Jadi itu jumlah taruna dalam satu angkatan. Baik, Kak. Nah, ada yang tanya Kak, biayanya berapa Kak? Mungkin boleh dijelaskan. Nah, mungkin ada banyak pemikiran kalau sekolah pelayaran tuh biayanya mahal, yang pasti 11-12 lah, karena uh, apa namanya, suatu instansi kan juga punya namanya kayak bagian perjurusan tuh ada namanya ruang prakteknya lah. Ya itu yang membuat suatu instansi biayanya mahal. Kamu kira-kira setiap tahun itu bisa naik turun. Di angkatan saya dulu itu kisar untuk daftar ulangnya saja itu sekitar 20-an untuk daftar ulang. Dan untuk per semesternya itu kita dikenai biaya antara SPP dan juga uang asrama itu kalau saya ingat satu semesternya 9. Itu udah plus makan, asrama, laundry itu sudah termasuk 9 juta itu untuk pas satu semester. Jadi tadi 9 ya Kak? 9 udah Iya, asrama, udah makan, udah sama laundry. laundry, Oh ya. ya. Berarti udah sebenarnya udah terjamin semuanya ya Kak? 9 itu udah bersih gitu, udah tinggal kuliah aja Iya, gitu Kak. iya. Kalau dibandingkan dengan kuliah mahasiswa kan kita mikir-mikir tentang kos, tentang makan juga. Itu kurang lebih juga saya tanya-tanya dengan satu rating saya itu juga antara 9-9 di kota-kota besar. Baik, Kak. Justru malah lebih murah ya Kak kalau misalkan asrama kayaknya karena udah semuanya Iya, kan udah selesai gitu ya Kak. Nah, ya untuk kasarannya kalau mau makan disediain dikasih, nggak usah ribet-ribet cari gitu. musik ya mau makan apa. Iya, Iya. Nah, untuk di dalamnya itu ada kantinnya nggak sih Kak atau ada. disediakan? Ada, ya disediakan koperasi, baik koperasi ataupun kantin untuk sekedar membeli snack itu disediakan, tapi um, disclaimer mungkin tidak diperbolehkan dahulu untuk junior pada angkatan pertama untuk membeli snack pada kantin tersebut. Tapi ada fasilitasnya. Oh, baik, 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 Kak. Nah,
Mau tanya nih, untuk seragamnya, untuk Poltekpol sendiri itu ada berapa kak? Boleh dijelasin gitu? Untuk hari apa dan segala macam? Untuk fungsinya untuk apa? Gitu. Untuk seragam sesuai dengan hari kerja ya. Hari kerja mulai dari Senin sampai Kamis. Itu kita menggunakan namanya PDH. Itu pakaian dinas hari seperti yang saya pakai seperti ini. Yang berwarna coklat kekuningan ini. Itu Senin sampai Kamis. Dan pada hari Jumat dan Sabtu itu kita memakai namanya baju PDL doreng, atau kalau kasarannya dilihat kasat mata itu seperti dorengnya TNI, seperti itu namanya PDL doreng. Itu pada hari Sabtu, pada hari Jumat dan hari Sabtu. Dan untuk pada hari Minggu, bila mana kita nggak pesiar, kita masih di asrama, kita diwajibkan untuk memakai PDL hitam, yang nanti bisa lihat di IG saya, nanti ada kok itu. Contohnya di foto profil saya. Ya. Jadi buat teman-teman nih, untuk yang kepo seragamnya Poltekpol apa aja, mungkin bisa dicek di Instagramnya kakaknya, mungkin bisa cek. Iya, makasih. Atau mau tanya-tanya ke Kak Putra langsung boleh kan kak? Untuk tanya-tanya Boleh, Poltekpol. sangat diperbolehkan langsung via DM, atau kalau mau lebih tanya lebih dalam nanti setelah via DM saya kasih nomor juga, tidak apa-apa. Nah tuh, Terus dikasih nomornya sama Kak Putra. tambahan lagi untuk seragam Poltekpol, di instansi saya itu ada juga namanya seragam buat pesta, atau kita bisa yaitu warnanya biru, jas biru yang biasa dilihat kayak di sekolah pelayaran gitu, biru-biru. Dan juga ada namanya PDU, itu jas tapi warnanya putih, kebalikannya dari yang pesta tadi. Banyak juga ya kak seragamnya. Iya. Banyak juga kak seragamnya. Baik. Nah, itu teman-teman macam-macam seragam yang ada di Poltekpol. Jadi itu udah dikasih di awal ya kak, berarti di awal pendaftaran. Ya, di awal itu diberikan keseruan seluruh perlengkapan taruna yang dibutuhkan dari awal sampai akhir. Nanti ada mungkin per semester nanti ada biaya tambahan untuk mungkin seragam yang mau ganti baru bisa diperbolehkan, ada biaya tambahan lagi itu. Jadi kalau mau ganti itu diperbolehkan ya kak? Kalau misalnya udah mungkin pengen ganti yang baru gitu. Ya, tinggal mengajukan, nanti itu ada prosedurnya sendiri. Seperti itu. Nah, mungkin atributnya nih kak boleh dijelasin? Mungkin ada adik-adik yang kepo, ini apa aja sih yang dipakai sama Kak Putra? Boleh dijelasin nih kak? Atributnya sebenarnya saya nggak pakai full, soalnya ini kan berhubung di rumah. Jadi saya cuma mempersiapkan sedikit. Mungkin garis besarnya seperti ini. Yang pertama kan kita tahu ini namanya PDH atau dinas pakaian dinas harian, warnanya kuning, dan di dalamnya ini harus warnanya putih, kaos putih yang setinggi leher lah, jangan sampai terlalu bawah. Terus ada juga namanya evolet. Ini melambangkan instansi kita. Di sini ada tulisan Poltekpol dan juga logonya. Terus ini ada chevron. Ini melambangkan tingkatan berapa kita. Jadi yang dipakai saya sekarang ini adalah tingkat 2. Jadi yang di bawah adalah jumlah tingkatan dan yang di atas adalah semester. Jadi ini berhubung saya masih di rumah, belum dapat jatah untuk pergantian atribut. Ini saya masih memakai tingkat 2 semester 1. Jadi sebenarnya tergantung sama itu. Dan ada juga namanya monokra. Ini melambangkan setiap jurusan. Bisa dilihat ini saya berlogo jangkar. Ini menjelaskan kalau jurusan saya adalah jurusan nautika. Dan nanti ada aksesoris tambahan seperti mood yang dipakai kepala seperti peci, dan ada emblemnya. Dan selain itu, kalian bisa menambahi atribut-atribut lain sesuai dengan mungkin jabatan kalian atau kegiatan apa yang sudah kalian lakukan selama masa pendidikan kalian. Contoh, ini ada emblem namanya Mada Tukar untuk
Istilahnya diklat pertama untuk masuk Taruna ini emblem pertama. Nanti ada beberapa emblem lagi kalau memang kalian punya. Contoh kalian ikut ekstrakurikuler mersing, pedang pora, atau kalau senjata nanti ada juga ada emblemnya sendiri. Terus yang terakhir itu adalah ini namanya talikur. Bankur itu melambangkan kalau kalian tuh jadi staff di suatu resimen ketarunaan di Poltek atau instansi masing-masing. Itu kan. Oh, baik. Jadi ada artinya semuanya ya, Kak. Nah, itu kalau Iya. misalkan ada salah satu atribut yang ketinggalan aja, Kak, kalau misalnya di kelas biasa itu gimana, Kak? Itu sudah jadi momok kalau jadi taruna di sana. Soalnya kan kita berbasis semi militer, aturan diberlakukan, yang menjalankan kita, yang mengawasi ada dari senior, ada juga dari pengasuh taruna atau pasutar, yang itu adalah orang-orang dari tentara itu diambil dari angkatan laut yang masih bekerja, masih dinas ataupun sudah pensiun. Itu adalah pasutar atau pengasuh taruna. Jadi yang ngecek bagian atribut itu adalah mereka, dan bila mana kita memiliki kesalahan ataupun tidak memakai suatu atribut pada suatu kegiatan, itu nanti yang mengecek mereka. Dan ya tahu sendiri kalau namanya sekolah kedinasan, kalau memang salah harus siap terima risiko seperti itu. Oke. Ya, berarti harus disiplin ya, Kak, dan harus ngecek ini Ya, atribut disiplin. lengkap seperti itu ya, Kak ya. Oke nih, Ya, teman-teman. kebersihan juga utama itu kalau di suatu instansi saya. Mungkin di seluruh instansi seperti itu. Mungkin seperti layaknya atribut yang saya pakai sini ini harus setiap hari pada malam hari kita harus membersihkannya supaya tetap mengkilap, tidak kusam pada pagi hari besok. Jadi ya tantangan tersendiri sih kalau dari saya untuk menjadi disiplin. Nanti kan ada uh, apa namanya, buah baik yang akan saya raih ke depannya nanti untuk kita semua lah. Ya, baik, Kak. Ini ada Duta Poltekkes juga, ada Kak Berliana. Halo, Kak. Nah, baik. Selamat malam. Untuk selanjutnya. Nah, ya Kak, untuk di Poltekpol sendiri, mungkin bisa dijelaskan untuk semester ini ada seperti KKN atau praktikumnya, Kak, boleh dijelaskan mungkin? Jadi garis besarnya kalau di Poltekpol sendiri kan saya jelaskan ya. Untuk prodi D4-nya sendiri itu masih terbilang baru, masih di angkatan saya pertama. Jadi saya angkatan pertama untuk D4 atau kuliah 4 tahun. Jadi sebelumnya itu maksimal hanya dimentok di D3. Jadi tradisinya tuh masih pada tingkat 1-2 itu kita dari Taruna melaksanakan kegiatan belajar itu pada tingkat 1-2. Dan tingkat ketiganya kita melaksanakan praktek sesuai dengan jurusan masing-masing. Jurusannya mungkin nautika, elektroteknik ada di laut, di kapal, dan transra ada di darat, seperti itu. Jadi untuk praktek itu harus full 1 tahun kalau yang nautika teknik itu tuh harus 1 tahun full di atas kapal. Tergantung kebijakan perusahaannya mau sandar di mana, itu pokoknya dari instansi saya itu harus ada rekapan kalau sudah melaksanakan praktek selama 1 tahun pada perusahaan ini di kapal ini. Begitu juga dengan jurusan Transla harus di daerah sini, pada pelabuhan ini, pada perusahaan ini, seperti itu Kak. Oh, baik. Nah, untuk Kakak sendiri, berarti Kakak ini baru tingkat berapa, Kak? Di tingkat 2 ya, Kak, tadi? Iya, baru tingkat 2. Nah, untuk prakteknya berarti di semester berapa, berarti? Semester 5, semester 6 pada tingkat 3. Jadi sekitar bulan Juni besok, mudah-mudahan kalau tidak ada kendala pada angkatan saya, itu akan melaksanakan praktek layar pada antara bulan Agustus sampai Juni.
Juli, Agustus itu. Seperti itu Kak, semangat. Nah, ya semangat nih Kak untuk prakteknya nanti mungkin. Ya, makasih. Jadi prakteknya berapa bulan ya Kak? Atau tadi yang 1 tahun itu apa? Ya, jadi prakteknya tuh harus full. Ada rekapan kalau 1 tahun tuh praktek pada perusahaan apa, pada kapal apa. Di 1 tahun full nanti entah itu kapalnya bersandar di pelabuhan mana pada bulan keberapa. Pokoknya itu ada rekapan 1 tahun full pada itu kembali lagi ke perusahaan dan kapal apa. Jadi emang di tahun ketiga itu nggak ada senior di sini. Jadi kita sistemnya untuk di kampus saya cuma ada junior tingkat 1 dan junior tingkat 2. Soalnya untuk junior tingkat 3-nya kita sudah melaksanakan praktek dan tidak diawasi. Begitu ya Kak. Nah, ini ada yang tanya, terus magangnya itu apakah ditempatkan atau cari sendiri Kak? Untuk magangnya nanti ada namanya ikatan kerja antara instansi dari Poltekpol sendiri dengan suatu perusahaan. Jadi nanti kebanyakan perusahaan akan datang ke Poltekpol Surabaya dan menjalankan kontrak mau mengambil kadet atau taruna sejumlah ini. Nanti bekerja sama dari kampus akan melaksanakan seleksi yang dikirim yang terpilih dan nanti di perusahaan itu juga akan diseleksi lagi seperti itu kan. Jadi ada seleksinya ya Kak untuk magangnya? Iya, iya. Nah, biasanya itu di perusahaan apa ya Kak? Kalau setahu Kakak? Perusahaannya itu adalah perusahaan berbasis transportasi. Istilahnya untuk kapal-kapal, seluruh kapal lah. Transportasi mungkin itu pengantar suatu barang seperti kontainer, barang seperti minyak, seperti gas, ataupun transportasi yang kayak di penyeberangan itu, yang mobil-mobil, ataupun kapal-kapal yang seperti kayak apa, untuk wisata-wisata itu juga diperbolehkan. Tapi tidak, ya kapal ya seperti kapal pesiar itu, tapi tidak diperbolehkan untuk kapal-kapal yang berjenis kayak kapal-kapal militer. Kita hanya berkecimpung dalam bisnis kapal transportasi saja. Karena kita di bawah Kementerian Perhubungan Transportasi. Oh ya, baik Kak. Ya, jadi kayak gitu ya teman-teman yang tanya. Terus tadi ada yang tanya bedanya mandiri sama reguler. Mungkin tadi yang di awal ya Kak, mungkin ini baru join, boleh dijelaskan lagi untuk mungkin perbedaan jalur pendaftarannya. Untuk jalur pendaftarannya itu untuk reguler dan mandiri itu berbeda pada tanggal. Jadi sebagian besar di tahun-tahun sebelumnya, jadi linknya seperti ini. Pertamanya Polbit. Polbit itu tes pertama untuk yang CPNS itu. Terus untuk tes kayak Semapta, terus kesehatan, atau mungkin kalau ada TPA, itu akan digabung sama dengan reguler. Itu untuk jadwalnya tes. Dan nanti berbeda mandiri. Kadang mandiri bisa didahulukan, kadang bisa nanti mandiri setelah reguler dan polbit seperti itu. Itu kalau perbedaan reguler mandiri pada tes. Tapi untuk isi dalam tes tersebut antara reguler dan mandiri itu tetap sama. Ada juga namanya SMAPTA, SMAPTA-nya basicnya sama, untuk kesehatan juga sama. Cuma mungkin kalau masalah tes seperti itu. Dan mungkin lanjut ke poin selain waktu atau tes tersebut, untuk garis besarnya reguler mandiri itu dibedakan seperti halnya kayak kuliah antara jalur biasa dan jalur mandiri. Ya kita tahu sendiri lah kalau mandiri itu biayanya lebih mahal karena ada suatu ketentuan tertentu dari kampus untuk yang mau mandiri seperti ini. Jadi seperti itu kan. Jadi perbedaannya sama nanti antara tes dengan kehidupan di asrama itu tetap sama. Jadi tetap satu. Meskipun itu polbit reguler mandiri, kegiatannya tetap bersama-sama. Jadi tetap satu. Untuk biaya selanjutnya sama atau berbeda?
Oh, untuk biaya itu diperbedakan. Kan ada namanya SPP. Kalau SPP untuk Polbit dibiayai oleh pemerintah. Yang reguler dipatok sedemikian. Kalau mandiri nanti juga lebih banyak daripada reguler seperti itu, Kak. Nah, itu teman-teman perbedaan antara Polpik dan Reguler apa dan mandiri. ya reguler dan mandiri. Nah, untuk selanjutnya ini teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, mumpung masih ada kakaknya. Nah, berarti sekarang masih daring Kak? Sampai kapan Iya, berarti Kak? sebenarnya tanggal 11 besok sih saya kembali ke Surabaya. Itu untuk melaksanakan kegiatan offline lagi. Ya, semangat terus nih Kak. Nah, ada yang Ya, bertanya ada yang bertanya lagi, apakah daftar mandiri sudah pasti keterima? Ya, tergantung usahanya ya Kak. iya, masih kembali ke usahanya gimana nanti. Karena ada namanya juga tes. Tesnya nggak dibedakan nanti kayak reguler porsinya segini, mandiri dipermudah nggak. Semuanya sama tetap. Nanti kita mencari bibit-bibit unggulan di mana bisa melewati tes itu adalah orang yang layak untuk masuk ke dalam suatu instansi. Seperti itu. Baik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, berarti untuk Poltekpol ini ikutnya ke Kemenhub kan Kak? Nah, berarti itu Iya, Kemenhub. bolehnya satu kedinasan aja atau boleh berapa nih Kak untuk daftarnya? Iya, untuk pendaftaran sistematis pendaftarannya itu tetap satu. Satu instansi dan satu jurusan yang dipilih. Jadi nanti waktu pertama daftar ada pilihan instansi apa harus satu tidak boleh bercabang dan jurusan apa harus satu dan tidak boleh bercabang seperti itu, Kak. Jadi misal nih ada yang pengen STTD aja nggak bisa sama Poltekpol. Ya, ya. Soalnya kalau jurusan Polbit itu tesnya seluruh kedinasan tuh kan jadi satu waktu, jadi nggak bisa di misalnya dibuat cabangan kecuali kalau nanti pada saat tes Polbit kan tesnya di awal pertama kali. Nanti kalau sama kurang tahu kalau rekan-rekan jodohnya seperti apa, nanti mungkin kurang jodoh di Polbit masih bisa ada backingan di jalur reguler untuk daftar selanjutnya pada satu waktu itu juga. Begitu. Nah untuk reguler juga sama, cuman bisa satu aja ya Kak. Ya, sama. Reguler satu waktu itu saja. Nah tadi mungkin sama yang kedinasan lain mungkin yang di bawah BKN itu berarti beda ya Kak antara sama yang punya Kemenhub. Mohon izin Seperti diulang BKN. pertanyaan. Ya kalau misal kayak sekolah yang di bawah BKN seperti BDN dan STIS mungkin itu berarti bisa ya Kak. Ini berbeda jalurnya sama yang Kemenhub ini atau sama? Kalau saya rasa itu em, bisa sih kalau emang waktunya tidak tidak bertuburkan soalnya kan di Menteri Perhubungan tanggalnya sekian dan mungkin di suatu ketika di Menteri contoh imigrasi itu beda tanggal kalau emang bisa mungkin bisa sih tapi saya kurang tahu menemui kayak seperti itu beda jurusan. Oke, oke baik Kak. Saya ada yang tanya seperti itu. Nah, Hmm. ya teman-teman, mungkin nih ada yang tanya sebelum diakhiri. Oh ya Kak, ini mungkin mau tanya-tanya asalnya dari mana ya Kak? Tadi kayaknya belum tanya asal Kakak dari mana. Saya berasal dari Kota Blitar, Jawa Timur. Oh, berarti orang Jawa aja ya. Iya, Jawa. Nah, berarti Poltekpol ini di Surabaya ya Kak? Iya, Berarti deket ya antara Surabaya dan Blitar masih ya satu masih provinsi. masih satu daerah. Saya biasa ke kampus itu cuma naik kereta, cuma habisin 15.000 doang. Seperti itu. Nah, kalau pesiar nih Kak, kalau kakaknya sendiri itu lebih sering pulang atau di sana? Di Untuk masalah pesiar ya, tergantung jadwal pesiar yang saya dapat. Kan kadang saya nggak bisa pesiar karena masih ada tugas untuk jaga.
Jadi di sana juga ada namanya dinas jaga itu kalau pas dapat hari Sabtu Minggu, jadi kita nggak boleh pesiar. Jadi mungkin kalau emang pas dapat dari hari Jumat sore ataupun Sabtu siang saya sudah bisa keluar kampus, saya ya bisa saja pulang ke rumah untuk suatu urusan atau mungkin bertemu keluarga juga bisa. Tapi kalau memang jadwal jaganya ngepres, mungkin selesai pada Sabtu sore, saya bisa saya bisa keluar pada kampus pada Sabtu malam. Saya lebih memilih di mes di Surabaya sana. Oh, seperti itu ya, Kak. Nah, ini ada yang mau tanya lagi tentang ini Kak, ada yang tanya apa aja sih yang perlu dipersiapkan Kak? Jadi belajarnya apa nih? Harus belajar apa aja untuk tes-tesnya? Untuk persiapannya, yang pertama yang sangat penting itu adalah jasmani. Itu tentang olahraga-olahraganya mau dipersiapkan tuh rekan-rekannya. Dari tes jasmani keseruannya dicari informasinya, minimal minimal yang diperlukan seperti apa, maksimal untuk nilai semuanya seperti apa. Kita tahu batasan kita mana sendiri, kita bisa mengimprove diri kita sendiri, yang tahu sendiri adalah diri kita masing-masing. Yang pertama itu jasmani, yang kedua adalah soal mungkin kesehatan. Kesehatan dari sekarang mohon dijaga dengan baik-baik. Uh, Kalau memang ada suatu keluhan pada kesehatan, kan kita nggak bisa memperbaikinya secara cepat instan pada waktu itu. Jadi mohon untuk rekan-rekan kesehatannya dijaga untuk kedepannya juga. Terus yang ketiga untuk kayak masalah Mungkin akademis tes itu, apa ya? mau izin Kak Tes gimana? tertulis ya. Untuk tes tertulisnya mungkin apa aja ya Kak? Kalau Kakak seingatnya kemarin tes tertulisnya apa aja? Kalau TPA itu sebenarnya tergantung dari apa namanya, setiap tahun. Soalnya di tahun kemarin tuh TPA tidak ada. Seperti itu. Kalau zaman saya masih ada sih. Tapi tergantung nanti kembali ke tahunnya masing-masing. Kalau ada kebijakan TPA tidak ada berarti ya syukur atau gimana. Kalau misal kayak sekolah saya sendiri kan ada TWK seperti itu Kak, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, untuk kalau tekol sendiri mungkin apa aja Kak? Ini biar teman-teman bisa belajar nih apa aja gitu yang harus dipelajari. Ada sih, sebentar. Ya baik Kak. Ini ada yang Sa- tanya, Kadem izin bertanya dari Ahmad. Tapi nggak tahu pertanyaan apa. Cek. Ya, halo Kak. Mungkin untuk tesnya itu kalau TWK, TIU atau apa itu namanya satu nih? Itu rata-rata sekitar minimal 300, antara 270 sampai 300-an itu untuk skornya. Baik, baik Kak. Ya, jadi itu ya. Jadi bisa belajar di buku-buku Ya, kedinasan mungkin ya Kak ya. ya. Untuk Khususnya juga ada tes psikologi nanti juga ada itu, krusial juga itu untuk tes psikologi. Jadi dipelajari 11-12 untuk sekolah kedinasan dengan militer seperti Bintara, Akpol dan lain sebagainya. Itu 11-12 sih. mungkin untuk ini sebelum kan ada tes kesehatan nih. Mungkin teman-teman mungkin mau yang cek-cek kesehatan itu apa aja yang perlu dicek ya Kak? Mungkin gigi atau seperti varises itu dicek juga nggak Kak di sana? Ya, ya itu juga termasuk dalam nilai penilaian pada bidang kesehatan, yang garis besarnya seperti mata, varikokel, varises, terus tinggi berat badan, terus nanti apa lagi ya? Ronsen, kurang lebih seperti itu garis besarnya Kak. Jadi nanti kalau memang berniat untuk mempersiapkan diri, nanti sebelum tes silahkan untuk cek kesehatannya, garis besarnya seperti itu kayak mata,
varises, varikokel, ronsen itu mohon dipersiapkan dulu biar nanti ada pandangan apakah teman-teman mereka sudah siap untuk melakukan pendaftaran supaya bisa lebih percaya diri untuk daftar. Ya, baik. Nah, itu teman-teman yang harus dipersiapin nih. Mungkin teman-teman yang pengen daftar kedinasan, khususnya Poltekpel, bisa banget untuk cek dulu kesehatannya tadi yang udah Kak Putra bilang. Nah, ini mungkin baru gabung. Halo Anastasia. Apakah ada tes fisik? Ada ya, Kak? Untuk tes fisik. Mungkin. Halo, Kak. Ya, maaf tadi ada Ya. trouble. Ya, baik. Nah, ini mungkin Anastasia baru gabung apa ya, Kak? Jadi tanya apakah ada tes fisik, tadi sudah dijelaskan ya, Kak, ada tes fisiknya. Ya, ada tes fisik tergantung dari perempuan mungkin, Kak. Ya, silakan. Ada tes fisiknya. Perempuan sebenarnya 11-12 dengan sebenarnya seluruh tes fisik itu hampir sama dengan tes pada mungkin akademi kepolisian atau bintaranya itu, kecuali dihilangkan pada bagian renang dan pull up. Jadi kayak lari angka 8, push up, sit up itu dinilai. Dan untuk antara laki-laki dan perempuan pasti ada ketentuannya sendiri. Untuk yang laki-laki tadi saya jelaskan, untuk lari diusahakan minimal 6 hari putaran dalam 12 menit lapangan sepak bola. Untuk push up dan sit up itu dalam 1 menit diusahakan kalau bisa mencapai 50 untuk push up dan sit up. Dan untuk lari angka 8 kisaran satu set itu harus minimal 10 atau 13 detikan gitu kan. Itu untuk laki-laki. Untuk perempuannya di bawah seperti itu. Oh, ya. Jadi itu bisa buat gambaran ini yang mau daftar atau yang tadi udah tanya si Anastasia ya. Nah, itu buat bisa gambaran. Kalau perempuan itu kurang dari itu ya, Kak? Ya, kurang dari seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, udah 1 jam lebih nemenin teman-teman, nggak kerasa malah lebih dari durasi yang udah ditetapkan nih, Kak. Terima kasih untuk Kak Putra meluangkan waktunya. Ya, Udah mau sama-sama. jelasin juga dari tadi. Semangat untuk perkuliahan selanjutnya. Terus terima kasih. ya, Jadi mungkin saya mohon izin terakhir menyampaikan bila mana nanti masih ada sedikit pertanyaan atau unek-unek yang belum saya bisa jelaskan pada live IG kali ini, bisa langsung tanyakan di DM saya atau nanti untuk lebih jauhnya bisa chat lihat WA gitu Kak. Terima kasih untuk dari Duta Poltekkesnya sudah memberikan wadah untuk instansi kami untuk mempromosikan sekolah kami. Saya ucapkan terima kasih dari Poltekkes Surabaya. Terima kasih juga Kak untuk closing statementnya dari Kakak. Mohon maaf nih Kak kalau misalnya saya terbata-bata atau tadi ada perkataan yang salah-salah, saya minta maaf. Ya, untuk teman-teman semuanya, mungkin sekian bincang tahun ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Putra. Waalaikumsalam. Sama-sama, terima kasih juga. Izinlah Kak. Ya, baik Kak. Nah, untuk teman-teman nih yang tanya tentang Poltekkes, untuk pendaftarannya kapan, Kak? Untuk persyaratannya apa aja, Kak? Itu bisa dicek di IG Poltekkes Bandung ya, teman-teman, karena info-infonya ada di sana semuanya. Ya, jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tanya-tanya nih tentang Poltekkes bisa langsung dibuka di situ atau boleh tanya ke admin Poltekkes Bandung langsung. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.